Halo semua, perkenalkan nama saya Matius dari kelas IT 201. Kali ini akan melakukan presentasi mengenai tugas 2 saya dalam rangka untuk pengerjaan UAS ujian tengah semester mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, di sini saya akan mempresentasikan beberapa soal yang telah saya kerjakan. Ada sekitar 3 soal. Yang pertama, soal yang pertama, pertanyaannya adalah berapa banyak kata yang bisa terbentuk dari nama belakang Anda? Jawabannya, nama saya Matius Kormasela, di mana berarti nama belakang saya adalah Kormasela. Dikarenakan nama belakang saya terdapat unsur yang sama, yaitu A, yang muncul sebanyak 2 kali. Untuk memecahkan soal ini, saya akan menggunakan konsep permutasi. Rumusnya adalah M, P, dan R. Sama dengan N aksen dibagi M1 aksen, M2 aksen, dan seterusnya. Lalu hasilnya akan menjadi 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dan dikali 2 aksen. Dan per 2 aksen. Nah, karena 2 aksennya ini sama, kita bisa coret, lalu kita kalikan angka-angkanya dan akan mendapat nilai sebesar 181.440. Jadi nama belakang saya bisa membentuk kata sebanyak 181.440 kata. Oke. Yang selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan apa itu distribusi normal menurut pemahaman Anda. Oke, menurut pendapat saya, distribusi normal itu sebenarnya adalah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Nah, fungsi ini umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang bisa kita sebut itu sebagai kurva lonceng, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai bell curve. Nah, ketika distribusinya merata, ketika distribusinya merata, kurvanya itu akan memuncak di bagian tengah dan menandai kedua sisinya dengan nilai yang setara. Lalu soal yang ketiga, pertanyaannya adalah jelaskan apa sih yang Anda ketahui tentang hipotesis serta berikanlah sebuah contoh. Nah, kalau menurut pendapat saya, hipotesis adalah sebuah perwujudan hasil pemikiran manusia dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun, kita mesti pahami hasil pemikirannya belum tentu final. Masih terdapat kemungkinan di mana hasil hipotesis tersebut salah. Karena hipotesis sebenarnya itu bukanlah sebuah fakta, namun sebuah cara untuk membantu manusia mencari sebuah fakta. Nah, contohnya misal nih, ketika kita ingin tahu apakah cahaya matahari mempengaruhi kelajuan fotosintesis, maka dugaan awal kita, cahaya matahari itu akan mempengaruhi kelanjutan fotosintesis, atau cahaya matahari tidak mempengaruhi kelanjutan fotosintesisnya. Nah, hipotesis ini nol, tidak ada pengaruh secara matahari terhadap kelajuan fotosintesisnya. Hipotesis alternatifnya adalah cahaya matahari itu berpengaruh terhadap kelajuan fotosintesisnya. Jadi seperti itu. Oke, sekian presentasi saya mengenai tugas 2 statistika dan probabilitas. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.